ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين ولا أرض آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن علينا وعلى حضرة معلمنا شيخنا وإلى حضرة مؤسس مسجد الفلاح والفلي وأمري أن الله بتابعة الزنا ويومه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu khusus dengan Masjid Nurul Falah, Bapak Haji Makroni beserta sesudahnya orang tua Bapak Haji Saiman. Mudah-mudahan Allah menjalankan umurnya, Allah mengangkat rezekinya, apa yang menjadikan kita semuanya dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai malam ini kita bisa duduk bersinggung berwajah wujud di tempat yang mulia, tempat yang suci ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita cari, mudah-mudahan dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkasan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pada minggu yang lalu saya menyampaikan bab yang ke-20 tentang sunnah yang disampaikan oleh Allah dan sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah yang disampaikan oleh para waliullah atau kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hidup di dunia ini sebaik-baik ilmu, afdhalul ilmu ilmu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang kita kerjakan. Jadi selama ini kalau kita sudah melaksanakan tadi sunnah yang disampaikan oleh Allah, diantaranya adalah bisa menjaga aib seseorang, siapapun itu orangnya. Lalu sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, latifun bin nas, ketika kita melihat kepada sesama manusia
penuh dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Lalu yang ketiga, sunnah yang dianjurkan oleh para alim ulama ataupun para wali, tentunya diantaranya adalah sabar, selalu menghadapi apa yang menjadi cobaan ataupun ujian di dunia. Ketika kita difitnah, dihina, dicaci, agar selalu tabah dan sabar. Makanya kelihatannya memang mudah, tapi untuk melaksanakan itu memang susah. Tapi semuanya kita harus belajar. Wa man ahabba Allah Ta'ala ahabbahul khalqi. Jadi kalau ketiga-tiganya sudah bisa mengerjakan, faman taisabane wong iku ahabbahu, seneng sapa, seneng nikmat sapa Allah Ta'ala mahaku. Jadi kalau Allah sudah mahabbah, kalian sudah mahabbah, maka Allah akan cinta, akan mahabbah kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul khalqi. Jadi kalau Allah sudah cinta kepadamu, maka kita semua juga harus mahabbah, cinta kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantaranya makhluk ciptaan Allah itu manusia, ada hewan, melata, itu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah lahir ke muka bumi ini, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya bercerita satu dengan yang lain. Cuma bahasanya kita kan terbatas. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan hewan ataupun makhluk ciptaan Allah selain manusia. Wal maqalatul hadiyatu, adapun maqalah yang ke 1 wal asyiruna dan 21. Ngan Ali, saking sahabat Ali radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhu kepada Sayyidina Ali. Wa karrama, dan Allah memberikan kemuliaan wajhahu, wajah Sayyidina Ali. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Kun, jadilah kalian semuanya, jadilah kalian semuanya indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iku khairun nas, sebaik-baik manusia. Ketika kita menghadap Allah, jadikan diri kita ini di antaranya sebaik-baik manusia. Apa ketika kita bertemu dengan Allah? Istilahnya liqa'i rabbi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, ketika kita semuanya bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu bukan hanya mati ketika kita 5 waktu. Itu setiap 5 waktu kita sholat, baik sunat wajib maupun yang sunnah, itu pertanda kita bertemu dengan Allah. Memakai pakaian yang rapi, baju yang bersih, walaupun jelek tapi bersih, pakai wewangian. Karena apa yang kita hadapi ini, Allah sang pencipta langit dan bumi. Maka kita sadar atau tidak sadar bagaimana Allah menghidupkan kita, kita juga nggak tahu cara menghidupkan Allah. Taunya hidup kita ya, yang penting detak jantung kita masih jalan. Lalu ketika Allah mematikan kita, caranya Allah juga kita nggak tahu. Makanya ketika nanti dihidupkan kembali anakmu, yil mauta rabbika qadamu wa azan, ketika kalian itu sudah mati, lalu ditaruh di alam barzah, alam kubur, 7 langkah orang yang mengelilinginya,
itu sudah 7 langkah baru malaikat Munkar dan Nakir baru akan dihidupkan kembali. Maka cuma hanya 2 pilihan di antaranya ketika bertemu, itu tadi 2 pilihan. Makin karena syarat fasadu, ketika kalian amaliyahnya jelek, ya hasilnya juga jelek. Wa in kana khairun fa khairun, ketika kalian amaliyahnya di muka bumi di dunia itu adalah baik, maka yang akan kita peroleh adalah kebaikan. Makanya kita nggak menyangka, nggak menduga selama karena kita yang kita duduki hari ini menjadi syahadat, menjadi saksi bisu yang tidak bersama. Lalu tembok-tembok yang kita sendiri itu juga nggak bisa ngomong. Tentu itu sebagai saksi hidup kita ketika masih hidup. Nanti ketika kita susah di alam barzah, di alam kubur, Dia yang datang akan menghibur. Kamu siapa? Kenapa kamu susah? Ditanya, kamu itu siapa? Ya saya hanya kafir yang dulu kamu dudukin ketika kamu ngaji. Itu yang akan menghibur. Makanya opoyo itu ibaratnya kan keimanannya diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita semuanya itu tadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, apa yang kita kerjakan qul indallahu khairun nas. Jadi ketika kita menghadap Allah, istilahnya kita mau ibadah, mau tahajud, mau salat sunnah, mau salat wajib, jadikan diri kita yang terbaik. Makanya harus semuanya suci, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu makanya karena tujuan kita adalah di mata Allah yang terbaik. Lalu waqul dan nafsi, dan jadilah kalian semuanya memandang dirimu itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Kalau kita memandang diri kita sendiri, maksudnya jangan merasa kita ini paling pintar, paling ganteng, paling kaya, paling hebat. Supaya apa? Supaya kita ini istilahnya suka melihat orang lain itu ada celahnya ataupun ada kekurangannya. Karena yang kita lihat itu diri kita sendiri. Akhirnya kalau orang sudah bisa melihat dirinya sendiri, dari orang Jawa delok kiprok diri, kira-kira sama apa? Kira-kira bisa nggak? Kalau bisanya pakai apa? Pakai cermin. Makanya itu tadi supaya kita nggak takabur, nggak riya, nggak sum'ah. Artinya itu tadi tujuannya apa itu tadi? Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, supaya melihat diri kita ini masih banyak kekurangannya, sehingga kita tidak membanding-bandingkan anak saya lebih baik dari Anda, dari kamu, saya lebih pintar daripada kamu. Itu nanti kita akan mengurangi. Karena apa? Kalau kita ini merasa kalau sudah punya merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling segalanya, itu nanti memandang orang lain itu dianggapnya kurang, kecil, cemen. Makanya sudah saya katakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini sebetulnya Masyarakat Ibad itu memberikan nasihat kepada diri kita. Supaya apa itu tadi? Supaya yang kita pikirin adalah kekurangan kita, tapi orang lain itu banyak kelebihan daripada diri kita. Supaya apa Pak? Supaya nggak sombong tadi, supaya nggak takabur, supaya nggak merasa diri kita hebat, lebih baik. Gitu. Makanya itu tadi kita ngaji itu sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang kita kerjakan. Siapa yang mengerjakan diri kita? Wadhalika, dan begitu pula tadi wadhalika maksudnya kita ketika di hadapan Allah itu kita membagusi dirinya yang paling baik di mata diri kita, di mata Allah.
Lalu ketika jadi diri kita ini adalah banyak kekurangannya, masih kurang sana sini. Kama kola, sebagaimana dikatakan sapa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu, semoga Allah membersihkan hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya bersih hati itu adalah cermin bahwasanya al-batnu, semua yang ada di dalam itu sesuai dengan luarnya. Jangan hanya casingnya yang baik, tapi dalamnya jelek. Karena apa? Kalau orang melihat kesalahan orang, kekurangan orang, dia ngerti sekecil apapun. Makanya HP itu Pak, istilahnya kalau ada kata pesan yang tidak baik lalu di forward ke orang lain lagi, itu makanya dosanya mutawaliyatin berturut-turut. Padahal itu kayak seseorang. Siapapun orangnya, manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nasihatul ibad itu untuk memberikan nasihat kepada diri kita agar yang baik supaya lebih baik, agar yang belum baik menjadi baik. Itu kan tujuan ngaji. Dan kalau istilahnya kita ngaji nggak ada bedanya, itu kan nggak ada peningkatan. Istilahnya masih stagnan di situ saja, nggak ada perubahan. Makanya tidak lama itu ahadan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak lama itu dalam nalikane ketemu sapa sira ahadan ing suci engkau, maksudnya ahad itu hamba satu minam nasi ataupun sebagian manusia. Makanya yang namanya nas itu panang, bahasanya umum. Jadi dia iman, koin iman semua manusia. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanu itu namanya ditaksis, berarti orang yang beriman, artinya orang-orang tertentu. Ya ayyuhal kafirun itu adalah panggilan kepada orang-orang kafir. Makanya kalau bahasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu kitabnya umum. Dia mau kafir, mau iman, semua mendapatkan kitab, mendapatkan perintah. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahadan minan nas dari salah satu manusia. Ra'aitul fadla lahu alaina. Ra'aitu ningali sapa ingsun al-fadla. Ikul biyane lah liyane wong. Malaikat ing atas seseorang kafir. Jadi ketika kalian itu tadi bertemu dengan seseorang ataupun pada sebagian manusia, maka yang kamu lihat itu adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Ibaratnya. Dan sekarang ibaratnya bilang gini, Pak, dia itu mau ke masjid, mau ngaji itu depresi. Itu kan provokator. Kalau tidak didengerin ya gitu, ya biarin aja. Alhamdulillah sudah pensiun, sudah mau ngaji, sudah mau ibadah. Benar apa benar? Itu nggak usah mencari orang istilahnya. Karena apa itu tadi? Ketika kita melihat seseorang itu yang dilihat kelebihannya, insya Allah kita nggak akan istilahnya ngomongin. Karena apa? Kita pikirin diri kita ini gak ada apa-apanya, tapi siapa tahu dia wali, siapa tahu dia kekasih Allah. Maka ada cerita, wali itu orang yang dikasihi Allah. Setiap sholat berjamaah itu selalu ngambil shot di belakang, ditutup sama wali lainnya. Karena layak diful wali bil wali. Yang tahu wali hanyalah sederajat dengan wali keilmuannya. Makanya jangan harap Pak orang itu menjadi meraih ridhonya Allah lalu diangkat derajatnya oleh Allah tanpa ilmu. Jadi kalau orang itu tanpa ilmu terus dia bermunajat,
ibaratnya istilahnya tombol brotok itu nggak akan bisa, karena semuanya itu harus dilalui dengan jalur ilmu. Itu tadi ada cerita wali. Kalau ditanya kenapa kamu kalau ngambil sholat selalu di belakang, kata dia, saya malu dengan Allah. Karena saya bukan siapa-siapa. Itu jangan ditiru. Maka sebaik-baik sholat adalah sholat yang paling depan. Tapi kata wali tadi bilang, saya belum pantas di depan, saya bukan siapa-siapa. Dan itu ibaratnya ceritanya wali. Makanya orang menjadi wali itu sebenarnya gampang. Gampangnya apa? Jalurnya itu jalur wali menjadi kekasih Allah karena tadi katanya enggak pakai ilmu juga, istilahnya tanpa ilmu enggak bisa. Tapi kata orang Habib Sebab Lutfi bilang, jadi wali itu gampang. Jalurnya yang penting satu, taat kepada orang tua. Yang kedua, muliakan gurumu. Insya Allah kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang bicara orang Habib Lutfi. Gitu. Jadi kalau di dalam kitab yang rutin itu semuanya kamu harus hafal, artinya nasab-nasab yang dirimu itu siapa, ibaratnya akan memperoleh etikatnya menjadi waliullah, artinya kekasih Allah. Tapi kan kalau di situ kan kita ini belajar tentang ilmu syariat. Syariat itu perlu berusaha. Terus ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu adalah hasil daripada usaha. Torikohnya itu jalan. Makanya syariat, hakikat, torikot, ma'rifah. Jadi empat-empatnya itu jalan. Kalau mau ingin mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah. Jadi syariatnya itu tadi usaha ibadah. Mau diterima nggak diterima urusan Allah. Benar apa benar? Ibadah. Walaupun hanya ruku kedam, maksudnya bagi ruku, bagi sujud. Bukan yang dinilai itu kan bukan istilahnya nanti syarat rukunya itu terlalu jauh. Kalau ada kata kita sholatnya, ada kata ada yang salah, syarat rukunya kata terpenuhi. Ketika misalnya membaca istighfar, benar apa benar? Ketika baca istighfar disitulah letaknya segala dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka tanpa mudah memaafkan asma Allah, mengerjakan perintah Allah, tapi sana masih istighfar. Karena apa itu tadi istighfar tujuannya adalah melebur dosa-dosa yang salah yang kita kerjakan selama mengerjakan sholat. Makanya di antara itu tadi ada jalur yang ilmu kita dicarikan, usaha hakikatnya itu tadi usaha dari usaha itu hakikatnya dari Allah. Torikohnya dijalankan, dikerjakan amaliyah. Artinya karena apa? Kalau ingin dekat dengan Allah diperlukan mengingat kepada Allah lewat rajin baca Al-Quran. Kalau kamu ingin dicintai oleh Rasulullah, rajinlah memperbanyak sholat. Itu namanya syariat hakikatnya. Itu makanya torikohnya dikerjakan tadi, baca Quran rajin, sholawatnya rajin. Makrifatnya, ketahuannya itu setelah apa yang kita kerjakan. Makanya Bapak suka mendapatkan rezeki yang tanpa diduga, tanpa disangka. Itu baru nanti hanya kemarin itu saya waktu itu saya berdoa, istilahnya minta kepada Allah. Ini hasilnya. Walaupun saya nggak mengharap apa-apa, tapi tahu-tahu mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa diduga, tanpa disangka. Itu tadi hasil dari doa, dari amaliyah yang kita selama ini kita kerjakan. Makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tadi, ra'aitul fadla lahu 'alaika. Ketika kalian melihat siapapun orangnya, enggak memandang suku, enggak memandang ras, enggak memandang agama, yang orang itu siapa tahu dia lebih hebat daripada kita.
Akhirnya kita nggak akan pernah istilahnya mencari salah orang, nggak pernah akan merendahkan seseorang. Kenapa? Apa yang kita istilahnya rendahkan itu belum tentu derajatnya lebih tinggi daripada diri kita. Makanya itu tadi kalau memperbaiki diri kita. Walakulu asa ayakuna indallah, dan katakan asa menawa ayakuna iyento ana sapa ahad ana iku indallah di hadapan Allah khairan, lebih baik ini daripada dirimu. Ya, siapa tahu kalau kita memandang orang itu rendah, memandang orang itu jelek, tapi di mata Allah derajatnya lebih tinggi. Paham Pak? Jadi begitu, supaya apa? Kita untuk menganulir supaya kita ini, hati kita ini istiqomah. Istiqomah dalam artian enggak gampang menyalahkan orang, enggak gampang terus merendahkan orang. Kenapa ya Pak? Kalau apalagi kalau sampai istilahnya ngomong malah miskin itu semacam miskin, itu kelihatannya sepele tapi menyakitkan. Walaupun tadi bercandaan, kadang-kadang berlebihan, gitu. Makanya di antaranya ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, semoga kita bisa menjaga. Asa ayatuna indallahi khairan, amin. Siapa tahu dia di mata Allah dia derajatnya lebih tinggi daripada diri kita. Wa arfa'u darajatan, dan lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Makanya ketika kita melihat siapapun kepada seseorang, makanya supaya kita gampang menyalahkan orang, gampang merendahkan orang. Husnudon, bahwasanya kita nggak tahu apakah dia di mata Allah lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dari perbuatan yang kita nggak tahu dikerjakan setiap hari. Lalu yang kedua, fa'inka sauhiron, fa'inka kalau ada sopon akan orang itu sauhiron cilik, kulta ucap siro ada lam yaksillahi, ada utawi iki ucap cilik tadi lam yaksi, belum pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian akan tidak benci terhadap anak kecil karena kamu anggap dirimu ini udah orang tua, udah besar, banyak dosanya, tapi anak kecil itu gak pernah maksiat, gak pernah berbuat dosa, karena dosanya masih sedikit. Paham? Jadi supaya kita ini gak merasa fisik, artinya benci terhadap anak-anak kecil, itu tadi karena apa? Bisa menghargai, oh ya dia masih kanak-kanak, masih suci, masih bersih, artinya dia nggak pernah maksiat, tapi kita selalu banyak maksiat, itu tadi. Makanya itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, supaya hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati yang bersih, yang membersihkan bukan siapa-siapa, yang membersihkan adalah diri kita sendiri. Baik buruknya mau diukir dengan merah, hitam, biru, itu tergantung diri kita. Karena Bapak, setiap orang hati kita ini kadang artinya dusta, lalu riya, sum'ah, itu dinuktoh, artinya dititik. Semakin titikannya banyak, semakin tebal. Makanya itu tadi hati itu kita kosabal bulan tanfa mau itu kalau artiin habasat dalam tanfaul mata. Jadi hati itu kalau sudah keras, melebihi kerasnya batu. Maka setiap istilahnya hati yang sudah keras, artinya sudah banyak dosa, itu susah untuk menerima nasihat.
Kayak kalau kita mikir ini saya itu kok susah banget masuk ilmu, lalu susah banyak gampang sudut orang, itu tadi mikir diri kita, berarti hati kita ini adalah sakit walaupun orangnya nggak sakit. Itu tadi, makanya ketika melihat anak yang lebih kecil, orang yang lebih kecil, itu supaya diri kita merasa kita hormati, kita muliakan. Karena apa? Anak kecil itu belum pernah maksiat, lalu sedikit dosa. Paham? Wa anna qad asaitu falasan ka'annahu farra minni. Jadi wa anna utaini sunnikum qad asaitu. Kalau kita ini kan banyak durhaka, banyak maksiat, falasaka, maka kita tidak usah ragu-ragu. Karena sesungguhnya di antaranya anakku orang yang masih kecil itu lebih baik daripada diri kita. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi dalam keadaan suci bersih. Makanya ada orang mengatakan kita lahir ke muka bumi itu dalam keadaan suci. Makanya ketika kita memegang mushaf, memegang Al-Quran yang bukan terjemah, mushaf asli belum ada terjemahnya, itu gak usah buku kopla. Padahal di situ bahasanya Al-Quran kan itu nasnya la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, jangan kau sentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Makanya ilah itu ada mutlak, ada mustasnanya. Makanya itu baru bahasanya Imam Ibnu Malik itu mustasnatin nama tangan menyatakan wa badana min al-kanaf ini tuke. Karena orang mengartikan begini Pak, idza matamu ada kami potongan, idza mata dalam nalikan mati sapa Ibnu Adam anak Adam ini potongan mau putuslah. Kotoma yang ngomongin kotoma itu bahasanya ilamun. Itu ada namanya kalau dalam ilmu balaghah itu adalah orang yang tujuannya orang yang politik, orang yang belum mengerti supaya mengerti, itu disampaikan gitu Pak. Makanya ilah ini kotoma malu ilah yang salah ada ilahnya di situ diputus. Karena saya punya keponakan dari istri itu di Sumatera Utara, di Lampung Utara, sebut banyak. Itu kelompoknya orang-orang LDI. Dulu ngajinya di Kediri, istilahnya sama. Kalau saya dulu di Leboyo, dia di Darul Hadis. Dulu yang terkenal dia bisa mensihir, bisa melihatkan mana surga, mana neraka, tapi dengan cara sihir. Makanya ketika saya berangkat ke Lampung waktu itu, terus kita kemana? Saya berangkat, bahasanya Tuhan saya. Udah saya pakai semua, karena apa? Itu kitab-kitab itu menyesatkan katanya. Jadi itu tadi permasalahannya. Katanya orang lahir ke muka bumi ini kan suci bersih. Makanya ketika sudah suci bersih, ketika memegang mushafnya Al-Quran nggak usah bersuci, artinya berwudu. Makanya kamu cukup pelajari lagi. Padahal tafsirnya kan seperti itu. Makanya layak masuk ilal mutahharun. Maksudnya jangan masuk itu mushaf Al-Quran kecuali setelah kamu mengambil air wudu. Makanya itu harus bisa membedakan yang namanya hukum tertinggi adalah Al-Quran, hukum kedua adalah hadis, hukum yang ketiga adalah ijma'nya para ulama fikih. Itu. Makanya di antaranya itu tadi, yang ketiga, yang kedua ketika kalian lihat anak itu masih kecil, berarti pertanda belum banyak dosa.
dosa, supaya kita menghargai anak, supaya kita menghargai anak kecil. Jadi ketika kalian melihat manusia tadi kata Syaikhul Jalani, yang kamu lihat adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Lalu ketika kalian melihat anak kecil, maka bandingkan dengan diri kita, karena anak kecil itu tadi adalah belum pernah maksiat dan dosanya masih sedikit. Jadi karena sawiran bulta fakat lam yaksillahu orang ini. Wa karena kabiron, dan ketika kalian itu karena Muhammad sallallahu kabiron, orang yang lebih tua, ketika kalian melihat orang yang lebih tua, kulta ucap sapa sira ada qad abadallahu qabli. Ketika kalian melihat orang yang lebih tua, supaya kalian semuanya itu takdir, kamu hormati, kamu muliakan, karena mereka orang yang tua itu sudah memakan asap garam. Kalau ibadahnya itu lebih banyak daripada masih orang yang masih muda, gitu. Jadi supaya kalau kita melihat orang tua, dibilangin orang tua, dinasihati orang yang lebih tua, ayahnya Allah, tahu saya kan lebih pintar daripada kamu, sama kan? Nah itu kan nggak boleh. Makanya kalau orang tua ngomong itu didengerin dulu. Siapa orang itu, istilahnya. Kan orang itu yang dilihat itu kan nasihatnya, bukan siapa yang ucapin. Nah ini kan orang istilahnya dikasih orang nasihat orang tua, walaupun orang tuanya nggak sarjana, contoh itu nggak baik. Kalau itu baik, siapapun yang istilahnya kasih masukan, kasih nasihat supaya didengar. Jadi jangan kamu taunya apa sih? Gitu. Makanya segala sesuatunya itu dicerna dulu, didengarin dulu, supaya kita ini nanti nggak mentang-mentang saya sarjana, saya ahli, ya kalau ahli agama. Tapi kalau orang nggak mengerti ahli agama terus ngomong sedekah itu wajib. Memang ada aturan yang mengatakan sedekah wajib, zakat yang wajib. Tapi ngomong saya ketuanya, saya tanggung jawab, istilahnya sedekah hukumnya wajib. Nah ini kan apa yang diomong itu? Makanya kalau orang nggak ngerti agama, jangan ngomong, istilahnya itu dinun sesatnya. Kamu coba cari bahasa taklim Al-Quran kalau sedekah itu wajib, nggak ada artinya. Makanya kalau memberikan seakan-akan kalau udah ustaz semaunya memberikan fatwa, itu kalau sampai diikuti orang itu sesatnya sadar. Nah kalau bahasanya Al-Quran yang wajib itu kan jangan, bukan sedekah. Kamu harus nyumbang sekian, hukumnya wajib. Terus nyumbang itu bahasanya kan sedekah. Terus saya tanggung jawab. Jawabnya sih iya gitu. Tapi apa yang diomong itu pasti gak ngerti. Oh ya saya itu tadi ngomong apa? Setelah dikoreksi baru dia gimana? Emang kalau ada bahasa Al-Quran sedekah itu hukumnya wajib? Nggak ada. Yang wajib itu adalah zakat. Saya menjadi ketuanya, saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Enak itu. Saya apa kalau udah itu mantap. Bagi yang nggak ngerti, bagi yang ngerti ya harus ada subhanallah. Dia itu ngerti ngaji enggak? Padahal itu tadi kalau diikuti itu mengikuti yang sesat tadi, dia tidak mungkin sesatnya sadar. Makanya jangan mudah untuk memberikan fatwa kalau memang bukan istilahnya ahlinya. Makanya kita mesti dalam amru ila ghairi ahlihi fantabihsaha.
Kalau kalian memberi mengeluarkan fatwa bukan ahlinya, istilahnya tunggulah aturannya. Kalau bukan ahli fikih ngomong fikih, kalau bukan ahli tafsir ngomong ahli tafsir, kalau nggak ahli hadis ngomong hadis. Dan kalau kita ngomong hadis itu kan kenapa? Kita tinggal baca. Tuh makanya hati-hati Pak. Kalau istilahnya kalau baik ya kita tiru, kalau enggak baik ya kita buang dia benar istilahnya. Tapi ketika kita mencerna, mendengar, lalu istilahnya hukum saudara itu wajib itu terus apa wika PJW bukan seolah kita juga nggak ngerti itu. Jadi segala sesuatunya itu kan tidak takkan kaisan taklif kaisan kaidah pada kalam. Kalau orang ngomong tanpa pakai dasar, tanpa pakai dalil, tanpa pakai taklif, ya ngomong aja sama tembok. Kalau kalian lebih ngerti dasar, kalau lebih dasar ya nyantai aja. Kenapa? Pernah saya disampaikan Pak Ustadz itu sering diundang haji 7 hari. 7 hari itu kan budayanya orang Hindu. Emang masalah 7 harinya orang Hindu. Tapi yang dibaca 7 hari itu apa? Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Salahnya di mana? Letak salahnya di mana? Itu ya bayar. Jadi kalau bayar itu usahakan kenapa kalau bayar di latinnya ya baru-baru kita benar. Penting pasti paras kan. Ya kalau mau itu rasanya begini. Kita punya pendapat artinya akhirnya dalilnya di kitab ini itu masih penting didiskusikan, dibahas masalah. Tapi kalau hanya ngomong di manusia penting sing maras masalah 7 hari aja kan 7 harinya katanya ada istiadatnya orang Hindu. Tapi yang di situ itu yang dibaca apa kalimat tahlil, kalimat bacaan surat Yasin. Salahnya di mana? Ya nggak salah sih. Yowis kalau salah yowis. Kalau dimasalahkan malah panjang. Makanya itu tadi kalau kita sudah menghargai satu dengan yang lain tadi memandang seseorang, artinya yang dilihat adalah kelebihannya. Kalau melihat orang yang lebih tua karena ibadahnya lebih banyak daripada yang muda, itu insya Allah akan mudah. Kalau ketika kita melihat anak yang masih kecil, anggap saja anak kecil itu belum punya dosa, belum pernah ngaji, maka kita menghormati anak kecil. Nah kalau itu tadi supaya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu betul aulia untuk pemimpinnya para wali. Terhadap seorang indahnya seperti itu, apalagi cuma awal ini. Makanya ngaji itu tadi ingat sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini jadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatlah pada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan tugas yang muslim khatiman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama dengan doa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.